Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, tante-tante, ini hari apa ya? Hari apa? Hari Minggu. Nah, hari Minggu waktunya kita untuk beribadah. Nah, tante harap semua adik-adik sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi karena kita mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi yang indah ini Tuhan. Sekalipun kami belum bisa sekolah minggu di gereja, tapi kami percaya Tuhan, adik-adik kami di rumah, mereka sudah siapkan hati mereka untuk datang menyembah Tuhan. Ingatkan setiap mereka Tuhan, berkati setiap adik-adik kami, agar pagi hari ini Tuhan, mereka mau datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Nah, siapa yang siap memuji Tuhan angkat tangan. Nah, kita mau melompat bagi Tuhan. Coba kalau ada adiknya, senyum kepada adiknya. Nah, coba berikan senyum yang terbaik. Nah, halo adik-adik, kita akan siapkan hati kita semua bangkit berdiri, semua tangan di pinggang. Kita akan nyanyi gembira di hati, gembira di hati. Sukacita di hatiku. Bersukacita
karena Tuhan Yesus yang memberikan. Amin. Mari silakan duduk adik-adik. Kita akan menyembah Tuhan. Mari semua siapkan hati, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Kita angkat pujian, katakan Bapa, aku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik semua nyanyi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Mari adik-adik katakan Bapa, aku datang padamu. Bapa, ku datang
sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari adik-adik ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan, sukacita kepada kami. Tuhan, kami mau lebih lagi bersukacita, melompat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Masih mau bersukacita adik-adik? Amin. Nah, coba katakan kepada kiri kanannya, kalau ada adiknya atau kakaknya, katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari semua tangan di pinggang, kita angkat lagu pujian, katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Hari berganti hari,
siapkan hati, siapkan telinganya untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan, katakan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Adik-adik semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, bahkan kami sudah bersorak-sorai, bersuka cita meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah, Engkau Tuhan yang bercerita, yang berbicara bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Semua bersuka cita amin. Anak sekolah minggu yang di Mangsang semua bersuka cita amin. Yang Bida Ayu, yang Sungai Daun semua bersuka cita amin. Mari adik-adik silakan duduk yang rapi, lipat kakinya, lipat tangannya, buka telinga, buka mata. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini Tante ada teman loh mau cerita sekolah minggu. Mau dengar gak? Ada teman baru Tante mau cerita sekolah minggu hari ini. Ceritanya tentang anak bungsu yang hilang. Ada yang pernah dengar cerita ini? Anak bungsu yang hilang? Ada yang pernah dengar ya? Ayo semua dibuka Alkitabnya, ada dalam Lukas 15
ayat 11 sampai 32. Mau sambut teman tante, Abang Marco? Ayo semua panggil dong Abang Marco. Abang Marco mau cerita firman Tuhan loh. Tada! Halo Marco, ini dia teman tante. Teman tante yang mau cerita hari ini siap dengar, amin? Ayo adik-adik, semua lipat tangannya, buka telinganya, dengar. Sekarang Abang Marco mau cerita firman Tuhan. Suatu hari ada seorang ayah yang mempunyai 2 anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Tiba-tiba anak bungsu meminta bagiannya kepada ayahnya. Maka ayahnya membagi kekayaannya itu di antara kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual bagian warisannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan uangnya dan hidup berpoya-poya. Ketika uangnya sudah habis, terjadilah kelaparan di negeri itu, dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di situ dan menyuruh dia ke ladang menjaga babi-babinya. Ia begitu lapar sehingga mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu dan tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Lalu ia sadar dan berkata, orang-orang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya dan aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Anggaplah aku seorang pekerja ayah. Maka ia pulang kepada ayahnya. Masih jauh dari rumah, ia sudah dilihat ayahnya. Dengan sangat terharu ayahnya lari menemuinya, lalu memeluk dan menciumnya. Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayan dan berkata, cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakailah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu, ambillah anak sapi yang gemuk dan sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Lalu mulailah mereka berpesta. Sementara itu anak yang sulung ada di ladang, dan ketika pulang ia mendengar suara musik dan tari-tarian. Ia memanggil salah seorang pelayan lalu bertanya, ada apa ini di rumah? Pelayan itu menjawab, adik tuan telah kembali dan ayah tuan sudah menyuruh menyembelih anak sapi yang gemuk sebab ia sudah mendapat anaknya kembali dengan selamat. Akhirnya anak sulung itu marah sekali dan ia tidak mau masuk ke rumah. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia masuk. Ia berkata, bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah, tidak pernah aku membantah perintah ayah. Dan apakah yang ayah berikan kepadaku? Seekor kambing pun belum pernah ayah berikan untuk aku berpesta dengan kawan-kawanku. Anak ayah itu sudah menghabiskan kekayaan ayah dengan perempuan pelacur, tetapi begitu kembali ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dia. Anakku, jawab ayahnya, engkau selalu setia ada di sini dengan aku. Semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Tetapi kita harus berpesta dan bergembira sebab adikmu sudah kembali. Abang Marconya udah selesai cerita kan? Wah. Sekarang Abang Marco mau pamit dari kita. Bye-bye. Nah adik-adik, apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan pagi hari ini? Ketika dia jauh dari orang tuanya saja, menerima dia setelah kembali. Ketika dia meninggalkan orang tuanya, dia kembali, orang tuanya menerimanya dengan sukacita. Apalagi Tuhan kita, betul ya adik-adik? Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika mungkin kita nggak berdoa pagi-pagi, ketika kita nggak mau bernyanyi, Tuhan sedih nggak? Tuhan sedih. Tapi ketika kita datang kembali, berdoa kembali kepada Tuhan, pagi hari bangun, kita berdoa kepada Tuhan. Nah Tuhan senang. Tuhan pasti menyambut kita melebihi orang tua yang menyambut anak bungsu. Nah mari adik-adik, pada saat ini kita belajar bahwa kita harus hidup
bersama dengan Tuhan, harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ayo bilang sama temennya, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo bilang dulu sama adiknya, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tuhan kita baik luar biasa. Amin. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa ketika kami jauh daripada Tuhan, kami mau kembali Engkau menyambut kami dengan sukacita ya Tuhan. Ajar kami tetap bersyukur, ajar kami untuk tetap berseru, ajar kami untuk tetap berdoa kepadamu ya Tuhan. Setiap anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online Tuhan. Mereka boleh diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, tumbuh kembang mereka dijagai oleh Tuhan. Bahkan tante-tante yang sudah melayani sepanjang waktu ini, Engkau Allah memberkati. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, bagimulah segala pujian, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, terima kasih sudah beribadah di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengarkan boleh memberkati. Dan terima kasih juga kepada orang tua kami yang sudah mendampingi adik-adik kami untuk tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.